Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Bersama kami, saya Sri Komalasari dari SDN Cigude 01. Saya Muhammad Aditya Purnama dari SMA 1 Cigude. Saya Komarudin dari SMA 1 Jasinga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini, Bu Sri? Apakah sehat walafiat? Alhamdulillah Pak, luar biasa hari ini. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Syukur alhamdulillah. Baik, Ibu Sri, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya, betul sekali Pak Komar. Baik, dengan siapa Bu melaksanakan coaching ini? Nah, kebetulan hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Aditya Pak Komar. Dengan Pak Aditya. Sebelum melaksanakan praktek coaching, bolehkah saya tanya sebentar ya Bu? Boleh sekali Pak Ya, Komar, baik. silakan. Nanti ketika Ibu melakukan praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan oleh Ibu? Iya, baik. Untuk rubrik penilaiannya, saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta, Iya. Pak Komar. Seperti tujuan, kemudian identifikasi, serta rencana aksi sampai ke tanggung jawab, Pak Komar. Baik, oke Bu. Nah, nanti kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Baik Pak Komar, saya akan mengembangkan kompetensi coaching yang memberikan pertanyaan berbobot dan juga bersifat terbuka, dengan bertujuan untuk merangsang coachee menemukan ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya Pak Komar. Oh begitu, bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Iya, baik Pak Komar. Indikator ketercapaiannya ketika kita sebagai coach dapat menggali ide-ide dari coachee untuk mengembangkan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahannya itu Pak Komar. Baik Ibu, bagus sekali. Mungkin Bu itu saja yang saya tanyakan. Nanti Ibu boleh memanggil coachee-nya untuk memulai proses coaching. Baik, terima kasih Pak Komar. Sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dir. Pagi juga. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dir? Alhamdulillah Ibu, saya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Pak Adit bagaimana, bahagia? Alhamdulillah bahagia Bu, namun saya merasakan sedikit kegalauan. Subhanallah. Kegalauan bagaimana Pak Adit mengenai anak-anaknya di sekolah? Silahkan Pak Adit cerita kepada saya, insya Allah saya akan bantu. Ya Bu, saya mengalami permasalahan sedikit di sekolah. Ya, baik. Ada permasalahan seperti apa di sekolah Pak Adit? Jadi ceritanya begini Bu, dalam minggu ini saya berencana melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Saya merasa galau karena sebelumnya saya belum pernah melakukan praktek ini. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan Ibu. Mudah-mudahan dengan percakapan kita ini akan memberikan kemudahan, ide atau gambaran untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, seperti itu ya Pak Adit ya. Permasalahannya mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan gambaran Bu, bagaimana penerapan diferensiasi proses di kelas saya yang jumlah siswanya 70 orang. Wah. Luar biasa sekali ya Pak Adit ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang jumlah kapasitas muridnya 70 siswa. Nah, kira-kira situasi seperti sekarang Ibu ya, kira-kira jika kita ibaratkan ke rentang skala 1 sampai 10, ada di posisi berapakah pembelajaran yang sudah Pak Adit lakukan? Situasinya sebelumnya saya sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk Bu. Cuman saya ingin mengembangkan yang lain, yaitu mengenai diferensiasi proses. Sebelumnya juga saya sudah membuatkan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat anak-anak. Kemudian saya juga sudah mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya.
ada yang audio, ada yang visual, dan juga kinestetik. Iya, iya. Dan jika direntangkan skala mungkin kisaran 5 Bu. Iya, iya, baik. Luar biasa sekali ya Pak Adit ya. Pak Adit membuat sendiri asesmen diagnostiknya. Betul. Iya. Nah, dari hasil asesmen diagnostik tadi, kira-kira berapa persen ya Pak yang gaya belajarnya audio, video, kinestetik dari 70 siswa yang ada di kelas Pak Adit? Atau kira-kira gaya belajar mana yang banyak diminati oleh siswa-siswinya Pak Adit? Ya, baik. Yang paling banyak diminati yaitu visual Bu, sekitar 50% dari jumlah keseluruhan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Pak Adit lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu dapat terwujud? Mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa-siswi tersebut. Betul. Nah, untuk yang audio visual, mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang menarik. Dan untuk yang kinestetik, mungkin saya akan mengajak mereka praktikum atau demonstrasi secara langsung. Betul. Bagus sekali itu Pak Adit ya. Nah, cara Pak Adit mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Jadi strategi yang sudah Bapak lakukan berbeda-beda ya Pak Adit ya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Luar biasa sekali Pak Adit. Nah, sekarang apa yang akan Pak Adit lakukan untuk mewujudkan semua rancangan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Baik, saya akan mengajak atau meminta bantuan rekan sejawat saya untuk sebagai supervisor untuk dapat memantau jalannya praktikum pembelajaran yang saya lakukan. Iya, betul. Kemudian saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari sana mungkin saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Wah, bagus sekali ya ide-ide yang sudah dirancang Pak Adit ini. Nah, sekarang apa saja nih Pak Adit nih yang harus Pak Adit persiapkan ke depannya? Iya, mungkin yang pertama RPP-nya dulu Bu. Betul. Kemudian membuat video pembelajaran untuk anak-anak yang gaya belajarnya audio, visual. Dan saya juga akan meminta anak-anak untuk membawa bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk praktikum atau mendemonstrasikan pembelajarannya itu untuk anak gaya belajarnya kinestetik. Baik, luar biasa sekali ya Pak Adit ya. Langkah-langkah yang sudah Pak Adit lakukan dari mendiagnostik, kemudian memetakan kebutuhan belajar, sampai pembuatan media pembelajarannya yang sudah sesuai kebutuhan belajar peserta didik yang kapasitasnya besar sekali ya Pak Adit ya, sampai 70 siswa. Dan itu luar biasa sekali. Jadi nih Pak Adit nih, kapan nih Pak Adit akan mulai melakukannya? Saya tuh masih agak bingung Bu untuk yang visual. Kira-kira gambarannya bagaimana ya? Kan untuk yang audio visual saya akan membuat video. Betul. Kinestetik praktek. Iya. Satu lagi gajahan saya untuk yang visual, apa saya nanti menyuruh mereka untuk membuat poster ya Bu? Ya, cocok sekali tuh Pak Adit, ide yang sangat cemerlang ya. Untuk yang visual cocok sekali dengan membuat poster itu Pak Adit. Nanti Pak Adit memerlukan dukungan dari siapa saja nih Pak Adit nih, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat Pak Adit laksanakan. Saya akan meminta dukungan dari rekan saya di sekolah dan juga konsultasi beserta dukungan juga dari kepala sekolah. Iya, betul sekali Pak Adit. Nah, dari serangkaian percakapan kita ini, apakah sudah tergambar langkah-langkah yang akan Pak Adit tempuh? Jadi kesimpulannya seperti apa terhadap langkah-langkah yang akan Pak Adit lakukan? Alhamdulillah Bu, yang tadinya saya merasa galau, sekarang saya punya keyakinan yang kuat bahwa saya tuh insya Allah akan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Di mana langkah-langkah yang saya akan lakukan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, iya. Alhamdulillah ya Bu, tadi setelah melakukan coaching dengan coach Ibu yang sudah dilakukan dan setelah saya mengamati tadi, itu sangat luar biasa sekali ya Bu praktek coachingnya yang sudah Ibu lakukan, dan saya lihat sudah terjalin kemitraan antara coach dengan coaching sendiri itu. Nah Ibu, kira-kira apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching
apa yang terjadi atau menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sendiri. Ya, baik Pak Komar. Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Pak Komar. Koci sudah merasa termunculkan ide kreatifnya dan langkahnya pun sudah mulai jelas Pak Komar mengenai rancangan dan program yang akan dikembangkan, dan waktu untuk mengeksekusinya pun sudah sangat jelas, yaitu minggu depan. Oh iya Bu, tadi juga saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Baik, mangga. Nah, baik, jadi begini Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu, sehingga ide-ide coach itu sudah tergali dan langkahnya runtut dari waktunya kapan, siapa saja yang membantu, kemudian apa aja yang akan dibuat, media pembelajarannya tadi sudah nampak sekali secara jelas dan detail. Nah sekarang Ibu dari ketiga kompetensi coach tadi, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan yang mana nih setelah Ibu melakukan coaching tadi? Iya baik. Yang masih ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, tapi mungkin saya ingin lebih mengeksplor lagi Pak mengenai pemahaman bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot untuk merangsang seorang coach memunculkan ide-ide cemerlangnya. Karena saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih baik lagi Pak. Baik Ibu Sri, terima kasih atas waktunya dengan membawa saya sebagai observasi terhadap Ibu yang sudah tadi Ibu lakukan terhadap coach Ibu. Ya. Baik, selamat melaksanakan dan mudah-mudahan bisa dilakukan begitu mudah dan dengan lancar. Amin. Terima kasih Ibu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Sama. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini nih Pak Adit nih? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan walafiat. Bagaimana Bu Sri? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Pak Adit nih. Baik Pak Adit, hari ini saya mendengar Pak Adit akan melaksanakan coaching ya? Betul Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Oh iya. Kalau boleh tahu dengan siapa nih Pak Adit akan melaksanakan coaching? Untuk kegiatan ini saya akan melaksanakan dengan Pak Komar. Oh iya, baik dengan Pak Komar ya. Baik Pak Adit, sebelum melaksanakan praktik coaching ini, boleh saya tanya-tanya sebentar Pak Adit? Silakan, mangga Bu. Oke, baik. Nanti ketika melakukan praktik coaching ini, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan oleh Pak Adit? Baik, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan indikator dari tahapan filter, yaitu yang pertama sebagai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik. Oke Pak Adit. Nah, nanti kira-kira kompetensi coaching mana nih yang akan Pak Adit kembangkan? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi coaching yang memberikan pertanyaan berbobot dan bersifat terbuka. Betul. Dengan bertujuan untuk merangsang kunci menemukan ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Oh begitu, ya baik. Bagus sekali tuh Pak Adit ya. Nah kira-kira Pak Adit nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Adit itu seperti apa? Ya, indikator ketercapaiannya ketika kita sebagai coach dapat menggali ide-ide dari coaching untuk mengembangkan pengetahuan dan bisa menyelesaikan permasalahan pada dirinya. Oke, baik. Bagus sekali ya Pak Adit ya. Baik Pak Adit nih, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Pak Adit boleh memanggil coachingnya untuk memulai proses coaching tersebut. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam Bu Sri. Ya, baik Pak Adit. Tadi Pak Adit sudah selesai praktik coaching ya? Ya, betul. Oke, luar biasa sekali ya Pak Adit ya, praktik coaching yang sudah Pak Adit lakukan. Nah, dan yang saya lihat sudah terjalin kemitraan antara coach dan coachingnya. Nah Pak Adit nih, kira-kira apa yang sudah Pak Adit lakukan pada saat melakukan coaching ini? Kemudian apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Adit? Ya, baik Bu. Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah semua dengan indikator yang saya harapkan. Betul.
Kuci sudah merasa termunculkan ide kreatifnya dan langkahnya pun sudah mulai jelas mengenai rancangan dan program yang akan dikembangkan, dan waktu untuk mengeksekusinya pun sudah jelas, yaitu minggu depan. Oh iya, baik. Baik Pak Adit, tadi juga saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Adit lakukan. Izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Adit ya. Oke, baik. Jadi tadi Pak Adit sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coachingnya itu tergali, dan juga langkah-langkahnya itu sudah runtut, dari waktunya kapan, kemudian siapa saja yang membantu, kemudian apa yang akan dibuatkan, seperti media pembelajaran dan lain-lain sudah nampak sekali secara detail Pak Adit. Nah sekarang nih Pak Adit nih, dari ketiga kompetensi coach, kira-kira yang ingin Pak Adit kembangkan yang mana nih Pak Adit nih, setelah tadi Pak Adit melaksanakan praktik coaching? Iya, baik Bu. Saya masih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin saya ingin lebih mengeksplor lagi mengenai pemahaman bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot untuk merangsang seorang coach menemukan atau memunculkan ide-ide cemerlang. Oh ya, baik. Nah, oke Pak Adit, terima kasih banyak pada kesempatan kali ini sudah berbagi ilmunya nih Pak Adit ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Pak Adit. Terima kasih. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas observasi yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik. Mangga Pak Adit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Adit? Sehat walafiat? Alhamdulillah Pak Komar, saya dalam keadaan sehat walafiat. Syukurlah kalau begitu. Baik Pak, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Betul Pak. Baik. Dengan siapa Pak? Nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Sri. Ibu Sri, baik. Pak, sebelum melaksanakan praktek coaching, boleh saya tanya-tanya sebentar ya Pak? Mangga silahkan. Ya, baik. Gini, nanti ketika melakukan praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian akan dilaksanakan oleh Bapak sendiri? Ya baik, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Ya, baik Pak. Nah, nanti kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi coaching yang memberikan pertanyaan berbobot dan bersifat terbuka dengan bertujuan untuk merangsang coach menemukan ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Oh begitu Pak ya. Bagus sekali Pak. Nah kira-kira Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak seperti apa? Baik, indikator ketercapaiannya ketika kita sebagai coach dapat menggali ide-ide dari coach untuk mengembangkan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ya, baik, ya, bagus sekali ya Pak. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Bapak boleh memanggil coachnya untuk memulai proses coachingnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak Adit, alhamdulillah sekali. Oke. Hari ini Ibu bahagia? Alhamdulillah bahagia Pak Adit, cuman saya merasa sedikit kegalauan Pak Adit. Subhanallah. Kegalauan bagaimana Bu? Mengenai anak di sekolah? Silahkan Ibu ceritakan kepada saya, insya Allah akan saya bantu. Iya Pak Adit, ada permasalahan sedikit nih di sekolah nih. Kira-kira apa nih Bu? Topik apa yang akan Ibu angkat pada kegiatan coaching kali ini? Iya. Jadi ceritanya begini Pak Adit, dalam minggu ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan aktivitas diskusi. Saya merasa galau karena sebelumnya saya melakukan aktivitas ini, diskusinya kurang maksimal Pak Adit. Kemudian anak-anak terkesan pasif. Jadi saya ingin bercakap dengan Ibu, mudah-mudahan dengan percakapan kita ini akan memberikan kemudahan, ide atau gambaran untuk mempraktikkan aktivitas diskusi yang aktif ini Pak Adit.
Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Permasalahannya mengenai aktivitas diskusi yang aktif ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kali ini? Iya, baik. Yang ingin saya dapatkan yaitu mendapatkan gambaran bagaimana melakukan aktivitas diskusi kelas yang aktif siswanya, Pak Adi. Oh, luar biasa sekali Bu. Ibu ingin melakukan aktivitas diskusi yang aktif ya di kelas ya. Betul, betul. Nah, kira-kira situasi sekarang Ibu seperti apa ya? Kira-kira jika kita ibaratkan ke rentang antara skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi berapa aktivitas yang Ibu sudah lakukan? Iya. Baik. Situasinya sebelumnya saya sudah pernah mendesain aktivitas diskusi, membentuk kelompok yang isinya siswa yang kemampuan yang baik dan kurang baik, Pak Adi. Cuma saya ingin melakukan aktivitas diskusi yang aktif dan menyenangkan. Dan jika di rentan skala mungkin sekitar skalanya 1 sampai 5 itu skalanya 5, Pak Adi. Oh, 5 ya. Luar biasa sekali, Ibu sudah mendesain sedemikian rupa. Namun belum maksimal ya hasilnya. Ya, betul sekali, Pak Adi. Kira-kira nih apa yang Ibu bisa lakukan supaya aktivitas diskusi pada saat pembelajaran yang menyenangkan itu dapat terwujud? Iya, Pak Adit, saya teringat nih. Mungkin saya harus menentukan tema atau masalah yang spesifik lagi. Kemudian di awal masing-masing siswa harus mempersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya sehingga momentum tidak berhenti. Yang kedua, semua peserta diskusi harus ikut berpartisipasi. Dan yang ketiga, saya akan membuat lembar skor yang memberikan poin kontribusi pada saat diskusi, Pak Adit. Oke, bagus sekali tuh Bu. Cara Ibu menggali ide supaya diskusi berjalan aktif itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan semua rancangan aktivitas itu? Iya, baik, Pak Adit. Saya akan mengajak atau meminta bantuan rekan sejawat untuk rekan sejawat saya itu untuk sebagai supervisor untuk dapat memantau jalannya praktikum pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari sana mungkin saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Bagus sekali ide Ibu yang sudah Ibu rancang. Nah, sekarang apa saja nih Bu yang harus Ibu persiapkan? Ya, baik. Yang pertama saya persiapkan yaitu RPP-nya dulu, Pak. Langkah-langkah tadi saya masukkan ke dalam RPP tersebut. Kemudian saya melakukan latihan dengan rekan sejawat dan meminta umpan balik dari rekan sejawat. Luar biasa sekali langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan, dari mulai mendesain aktivitas diskusi yang aktif dan berlatih dengan rekan sejawat, juga meminta umpan baliknya. Dan itu luar biasa sekali Bu. Jadi kapan Ibu akan memulai aktivitas tersebut? Ya, baik. Insya Allah saya akan mulai melakukannya pekan ini, Pak Adit. Ya, baik. Pastinya nanti Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja nih supaya aktivitas diskusi itu berjalan dengan aktif dan Ibu bisa melaksanakannya. Iya. Baik, Pak Adit, saya akan meminta dukungan dari rekan saya di sekolah dan konsultasi juga support dari kepala sekolah. Oh, baik, betul sekali Bu. Nah, dari serangkaian percakapan kita pada siang hari ini, apakah sudah tergambar langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Jadi kesimpulannya seperti apa sih terhadap langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tersebut? Alhamdulillah, Pak Adit, yang tadinya saya merasa galau, sekarang saya punya keyakinan yang kuat bahwa saya itu insya Allah akan bisa menerapkan aktivitas diskusi yang aktif, di mana langkah-langkah yang tadi saya rencanakan mudah-mudahan bisa diterapkan semuanya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu ini. Jadi untuk pelaksanaannya sudah tergambar ya Bu? Ya, betul. Kira-kira di minggu kapan nih Ibu akan mengeksekusinya? Baik, Pak Adit, insya Allah minggu depan saya akan langsung actionnya. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya juga nanti minggu depan. Oh, baik, bagus sekali Bu. Saya jadi penasaran nih, ingin menunggu hasil dari action yang Ibu laksanakan. Nanti setelah Ibu melakukan actionnya, kita adakan ngobrol-ngobrol lagi ya.
Dengan senang sekali, dengan senang hati Pak Adit. Nanti saya akan mendatangi Pak Adit lagi setelah saya melakukan praktik baiknya. Bapak jangan bosan-bosan ya Pak ya. Oh, saya malah merasa senang sekali Bu, dan saya sudah tidak sabar ingin segera melihat hasil dari action yang sudah Ibu lakukan. Nah sekarang setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak Adit, saya senang sekali, saya juga merasa lega dan mencerahkan tentunya Pak Adit. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu sudah mau sharing dengan saya, kita sama-sama saling support. Iya baik, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adit karena sudah membantu saya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya alami. Saya izin pamit ya Pak Adit ya. Baik, mangga Bu, nanti kita jadwalkan lagi untuk coaching selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Adit, tadi sudah melakukan coaching ya, terhadap coachingnya itu sangat luar biasa sekali ya Pak Adit. Praktek yang dilakukan, kemudian tadi saya lihat sudah bagus, sudah terjalin kemitraan yang sangat baik antara Pak Adit dengan Bu Sri tadi ya, sebagai coach dengan coachingnya gitu. Nah Pak Adit, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching? Apakah yang menjadi ketercapaian pengembangan seperti apa yang Bapak inginkan? Berdasarkan catatan saya, alhamdulillah sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Kuci sudah merasa termunculkan ide kreatifnya dan langkahnya pun sudah mulai jelas mengenai rancangan dan program yang akan dikembangkan. Dan waktu untuk mengeksekusinya pun sudah jelas, yaitu pada pekan depan. Baik Pak Adit, nah tadi juga saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Izin menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Nanti mudah-mudahan diterima. Jadi begini Pak Adit, tadi Bapak sudah melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Betul. Sehingga ide-ide coaching itu sudah tergali dan langkah-langkahnya juga runtuh dan waktunya juga sudah tahu kapan saja yang membantu, kemudian apa yang akan dibuat. Nah begini metode pembelajaran juga ini sudah nampak sekali jelas secara detail ya Pak Adit ya. Nah sekarang begini Pak Adit, dari ketiga kompetensi coach, kira-kira yang diinginkan oleh Pak Adit kembangkan itu yang mana nih setelah tadi Bapak melakukan coaching tadi? Baik, saya masih ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin saya ingin lebih lagi mengeksplor atau menggali mengenai pemahaman bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot untuk merangsang seorang coach memunculkan ide-ide cemerlangnya. Karena saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Baik, terima kasih Pak Adit sudah bersedia untuk diobservasi oleh saya. Mudah-mudahan Pak Adit bisa melakukannya dengan baik nanti. Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih atas observasi yang Bapak lakukan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.